Pengertian qada dan qadar. Qada artinya menetapkan. Qada Allah artinya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap makhluknya yang bersifat azali. Azali adalah ketetapan yang telah ada sebelum keberadaan atau kelahiran makhluk. Jadi, siapapun tidak ada yang bisa menentukan kapan ia lahir, kapan ia akan meninggal, dengan siapa ia berjodoh, dan bagaimana keadaan rezekinya. Sedangkan qadar adalah ketentuan yang ditetapkan setelah manusia lahir. Qada dan qadar berarti meyakini bahwa segala sesuatu nasib baik dan buruk yang menimpa manusia sudah diatur dengan batasan-batasan tertentu. Macam-macam takdir. 1. Takdir mubram. Takdir mubram dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang sudah pasti tidak dapat ditawar atau dielakkan. Jadi, takdir mubram berarti ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku atas semua manusia yang tidak bisa dielakkan dan ditawar lagi. Berikut contohnya, yaitu ketentuan jenis kelamin bayi yang akan lahir, kapan datangnya hari kiamat, lalu ajal seseorang, dan jodohnya. Yang kedua, takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang dapat digantungkan atau ditunda. Jadi, takdir mu'alaq berarti ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat diubah oleh makhluk hidup melalui ikhtiar dan doa, tetapi tetap dengan izin Allah. Contohnya tentang kepandaian, kekayaan, dan kesehatan seseorang. Bukti adanya qada dan qadar. Dalam surat Al-Qamar ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu, yakni segala sesuatu menurut ukuran yang diciptakan Allah telah disertai takdir yang ditetapkan. Dalam surat Al-Ahzab ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana 'alan nabiyyi min harajin fima faradallahu la sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl wa kana amrullahi qadaran madura. Yang artinya, tidak ada sesuatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnahnya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu, dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Dalam surat Al-Hajj ayat 21. Walahum maqami umin hadid. Yang artinya, dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Pengertian optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yang pertama, pengertian optimis. Optimis adalah sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Kebalikan dari optimis adalah pesimis, yang berarti sifat orang yang selalu berpandangan negatif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Sifat optimis termasuk perilaku terpuji yang harus dimiliki seorang muslim, karena sifat optimis akan selalu melahirkan pikiran positif dan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri orang yang bersifat optimis memiliki harapan yang baik pada saat sebelum melakukan suatu pekerjaan, melakukan sesuatu dengan sepenuh hati dan rasa senang, mensyukuri keberhasilannya dan mengevaluasi kekurangannya,
melihat segala sesuatu sebagai sebuah kesempatan, peluang, dan kemungkinan. Dalam situasi sulit, menganggap masih ada kesempatan untuk berhasil, memiliki wajah berseri-seri dan mudah tersenyum. Yang kedua, pengertian ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai suatu harapan, keinginan, atau cita-cita. Firman Allah dalam Quran Surat An-Najm ayat 39-42 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Tsumma nujzanul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Yang artinya, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberikan balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Quran Surat An-Najm ayat 39-42. Yang ketiga, pengertian tawakal. Tawakal artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil usaha kita setelah berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Dengan kata lain, tawakal adalah berserah diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh setelah melakukan usaha atau ikhtiar. Firman Allah tentang tawakal terkandung dalam Quran Surat Al-Imran ayat 159 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkan mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159. Hikmah iman kepada qada dan qadar. Melatih diri untuk lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melatih seseorang menjadi orang yang giat, berusaha dan tidak cepat putus asa, menghindarkan dari sifat sombong, menenangkan jiwa, membiasakan diri untuk bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian video dari kelompok kami yang menjelaskan tentang qada dan qadar. Apabila ada salah kata maupun bahasa, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.